Selamat datang di channel Berita Satya Bakti Online. Channel ini akan menyajikan berita-berita daerah, nasional, dan mancanegara yang terupdate. Jangan lupa share dan komen serta tekan tombol like, subscriber dan tanda lonceng agar dapat berita yang terupdate setiap hari. Terima kasih. Guna meneruskan kepengurusannya yang akan berakhir Januari 2023 mendatang, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Deli Serdang menggelar penjaringan dan membuka pendaftaran untuk calon Ketua DPC Peradi Deli Serdang masa periode 2023 hingga 2028 mendatang. Demikian ditegaskan Ketua Panitia Muscap Kedua Peradi Deli Serdang, Asmi Zulfachri, SH, MH, kepada satyabaktionline.com. Saat itu, Senin 19 Desember 2022, didampingi Sekretaris, Murdani Purba, SH, Asmi Zulfachri menuturkan, dengan tema, melalui Muscap Kedua DPC Peradi Deli Serdang, kita mewujudkan soliditas advokat Peradi Deli Serdang menuju Peradi Single Bar. Muscap Kedua Peradi Deli Serdang itu, pada pokoknya mengagendakan penyusunan program kerja Ketua terpilih DPC Peradi Deli Serdang periode 2022 hingga 2028 mendatang. Terkait pendaftaran untuk menjadi balon Ketua DPC Peradi Deli Serdang itu, Asmi Zulfachri yang juga menjabat Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Ketua DPC Peradi Deli Serdang itu menuturkan, pendaftaran dibuka mulai Senin, 19 Desember 2022 hingga Sabtu, 31 Desember 2022 dengan mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat Panitia Pelaksana Pemilihan, Jalan Tengku Fahrudin, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang. Berikut pernyataan Asmi Zulfachri didampingi Sekretaris Erwin Murdani Purba, SH, di Kantor Sekretariat Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Ketua DPC Peradi Deli Serdang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Panitia Muscap Kedua DPC Peradi Deli Serdang telah membuka pendaftaran calon Ketua DPC Peradi Deli Serdang. Adapun syarat-syaratnya yang telah ditetapkan oleh panitia, yakni tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana maksud dengan undang-undang advokat, tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena dengan ancaman pidana 4 tahun, tidak mencalonkan diri atau mengikuti atau pengurus partai politik baik dari tingkat pusat maupun di tingkat daerah, baru berpraktek selamanya sekurang-kurangnya sekitar 7 tahun. Selanjutnya mengikuti pengurus dalam hal ini menjadi anggota pengurus minimal 1 periode. Selanjutnya surat dukungan 20 orang menjadi minimal yang beranggotakan DPC Peradi Deli Serdang. Sementara itu, Minggu 18 Desember 2022, di tempat terpisah, Ketua DPC Peradi Deli Serdang periode 2018 hingga 2023, Fernando Dede Pangaribuan, SH, mengungkapkan, DPC Peradi Deli Serdang merupakan salah satu cabang Peradi pimpinan Profesor Dr. Otto Hasibuan, SH, MM sebagai Ketua Umum Peradi yang dikenal dengan Peradi Grand Sleepy. Adapun wilayah DPC Peradi Deli Serdang, ungkap Ketua DPC Peradi Deli Serdang periode 2018 hingga 2023 itu, meliputi Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi dengan jumlah anggota sekira 93 orang. Berikut penuturan Ketua DPC Peradi Deli Serdang periode 2018 hingga 2023, Fernando Dede Pangaribuan, SH, terkait proses pemilihan calon Ketua DPC Peradi Deli Serdang periode 2023 hingga 2028. Pendaftaran itu dimulai tanggal 19 Desember sampai 30 Desember. Jadi calon ketua DPC itu syaratnya dia sudah sesuai dengan ADRT, Peradi, dan dia harus memberikan kontribusi
kepada untuk pelaksanaan muscap sebesar 20 juta. 20 juta. Baru dia harus dapat dukungan 20 orang minimal dari anggota DPC Pradi Serdang. Jadi di samping itu ya dia harus juga istilahnya fakta integritas lah, loyalitas tinggi kepada Pradi Grand Slipi ataupun loyalitas kepada ketua umum kita Otto Hasibuan, Profesor Dr. Otto Hasibuan SHM. Jadi dia dan dia sudah pernah pengurus DPC sebelumnya, itulah dia sesuai dengan ADRT. Jadi kontribusi itu calon ketua DPC itu gunanya untuk biaya untuk melaksanakan muscap itu. Mencap. Karena kan anggaran kita kan tidak ada. Karena itulah setiap anggota yang DPC Pradi Serdang yang ikut muscap mau ikut peserta muscap, dia harus bayar uang pendaftaran 200.000 per orang. Per orang. Ya. Itulah kontribusi dia. Karena kan ada istilah ini kan dari kita untuk kita. Iya. Nah ini kan ini kan sekali 5 tahunnya. Iya. Jadi menurut saya sebagai ketua DPC kurasa tidak berat kali kan gitu. Iya. Dan calon ketua tadi itu memberikan kontribusi itu, ya itu dia membuktikan bahwa loyalitas kepada Pradi untuk melaksanakan muscap itu. Jadi apabila nanti sampai tanggal 30 Desember tidak ada yang mendaftar, diperpanjang lagi. Nah itu dia. Diperpanjang lagi. Jadi memang rencana itu tanggal 4 Februari pelaksanaan muscapnya DPC Pradi Serdang. Ya nanti diundanglah nanti DPN, Dewan Nasional, Korwil, dan Muspika juga untuk menghadiri acara muscap itu. Nah proses pendaftarannya gimana prosesnya? Kantor sekretariat panitia muscap Pradi Serdang ini di Jalan Parudin. Tengku Parudin, Kelurahan Lupakam Pekan, Kecamatan Lupakam di Serdang. Situlah sekretariat panitia untuk menerima pendaftaran calon ketua DPC Pradi Serdang dan juga untuk peserta muscap. Anggota disitulah mereka mempersiapkan untuk pelaksanaan muscap tanggal 4 Februari yang direncanakan tahun 2003. Jadi memang ini untuk memilih ketua DPC periode berikutnya, karena periode ini habisnya tanggal 12 Februari 2003. Iya, situlah habis SK-nya. Iya, jadi karena itulah tanggal 4 kita laksanakan. Supaya bisa langsung regenerasi kan begitu. Iya. Ini untuk menjadi peserta ini kan ini berdasarkan apa? Berdasarkan alamat KTP atau berdasarkan wilayah kerja dia? Itu sudah ada diverifikasi dari pusat. Jadi kita ada lebih kurang 93 anggota DPC Pradi Serdang. Jadi Pradi Serdang ini terdiri dari Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Tebing Tinggi. Jadi data terakhir dari pusat anggota DPC Pradi Serdang itu lebih kurang 93 orang. 93 orang ya. Pradi Grand Slipi Otto Hasibuan. Iya. Itulah apa terakhir. Masih lebih kurang lah. Lebih kurang. Ya, jadi calon ketua tadi DPC itu kalau dapat dukungan 20 orang kan tidak apa juga. Supaya masuknya situ, kenapa dukungan itu perlu? Supaya nanti muscapnya itu forum. Jangan nanti dilaksanakan muscap tiba-tiba tidak forum kan gitu kan. Itulah dia harus dapat dukungan. Dapat dukungan ini supaya bagaimana muscap itu supaya forum dan terlaksana dengan baik. Jadi jangan juga nanti panitia sudah capek-capek, ya kan, rupanya nggak ada yang datang, ya kan, tidak forum, ya batal juga muscapnya kan begitu. Oh, jadi dari 90 peserta ini 93 peserta ini anggota DPC ini kalau bila mana nanti setengah daripada itu yang hadir bagaimana? Tidak harus, dia kan harus
sesuai dengan ADRT itu harus 2/3 gitu. 2/3 Dua besar. bersatu. Oh, iya. Berarti kalau 93 harus datanglah 50 lebih kan gitu kan? Iya. Nah, itu dia. 60-an lah, berarti 60-an ya. Istilahnya supaya forum. Forum, ya. iya. Oke. Istilahnya supaya sah ngucap itu. Iya, Jadi iya. nanti kan datang juga nanti orang utusan dari DPN, dari Korwil Sumut Aceh, Pradi kami memverifikasi apakah ngucap itu sah atau tidak. Iya. Jadi memang tidak bisa juga terlaksana ngucap itu bukan 1-2 orang, tidak bisa. Iya. Harus juga. Ada gitu. forum ya. 2023 2028 supaya peradilan sedang ini lebih maju dan lebih berkembang dan lebih istilahnya berqualified dan bisa dan diperhitungkan di Indonesia gitu. Jadi selama ini sudah baik ya, mudah-mudahan peradilan sedang periode berikutnya 2023-2028 ini lebih maju, lebih berkembang dari periode yang sekarang itu. Ada nggak impian Bapak dulu sebelum menjadi Ya impian ke saya depan? sebenarnya peradilan sedang ini ke depan supaya lebih maju, program-program itu jalan semua. Contoh kayak pendidikan, PKPA, kayak istilahnya seminar, kayak istilahnya juga ujian-ujian advokat, bagaimana berkoordinasi dan bekerja sama dengan universitas, dengan istilahnya dengan muspika, contoh DPRD, pemerintah kabupaten, bagaimana memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat, yang istilahnya pro bono, ataupun istilahnya bagaimana bersinergi lah dengan pemerintah daerah maupun dengan istilahnya instansi-instansi terkait. Oh, itu yang belum. Ya itu masih banyak lah yang perlu dibenahi, dikembangkan lagi. Mudah-mudahan dengan terpilihnya nanti ketua DPC periode berikutnya, peradilan sedang makin maju dan jaya. Yang jelas bersinergi lah ke semua pihak. Dan istilahnya pengurusnya juga lebih kompak, lebih punya kualitas dan qualified gitu ya. Acara ini kan profesi yang terhormat, Opius Nobile. Jadi Opius Nobile dalam konteks istilahnya sesuai dengan Undang-Undang Advokat nomor 18 ya kan 2003, bahwa advokat inilah salah satu penegak hukum. Nah, tapi walaupun tidak digaji negara kan. Dan istilahnya bagaimana advokat ke depan ini lebih punya kualitas dan istilahnya bisa betul semua masyarakat itu ada rasa kepastian hukum, rasa keadilan itu dirasakan oleh semua masyarakat. Apabila dia ataupun mengalami suatu proses hukum di Republik Indonesia ini, khususnya di Deli Serdang sekitarnya. Demikian laporan satyabaktionline.com. Editor Publis, Antonius Sitanggang. Renungan. Setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri kita, buatlah sesuatu yang baik terjadi kepada diri orang lain.